Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ian dalam seri pembelajaran Data Mining. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu mengolah data Twitter dengan menggunakan rapid manner, yaitu dari kata atau kalimat hepatitis akut misterius. Kali ini kita memasuki pertemuan 14, yaitu analisis sentimen data Twitter dengan rapid manner. Sebelumnya, kita sudah membuat dataset analisis sentimen di rapid manner. Ya, baik, kita akan melanjutkan. Yaitu kita sebelumnya sudah membuat data dalam bentuk CSV ini ya. Datanya adalah, kita lihat saja dahulu. Nah, seperti ini datanya ya. Jadi di sini sudah kita buatkan dataset analisis sentimennya ya, berdasarkan data dari Twitter mengenai kata atau kalimat hepatitis akut misterius. Nah, di sini ada 176 tweet. Nah, sebelumnya memang data awal yang diambil itu hanya sekitar 500, kemudian dilakukan pemrosesan, pembersihan, penyesuaian kata-kata yang sesuai. Nah, kemudian dari sini saya mencoba membuat mensetel ya sentimen positif dan negatif, yaitu sebanyak 50 data. Dari 176 ini, nah di sini berisi, sudah terisi yang sudah ada sentimen positif dan negatifnya ini 50 tweet di sini ya, 50 sampel. Baik, oke, seperti ini datanya, data CSV-nya. Nah, kemudian kita akan membuat beberapa penyesuaian, yaitu dengan melakukan filter example. Nah, oke, kita coba taruh di sini ya, example ya. Oke. Nah, yaitu data atau atributnya itu sentimen ya. Kemudian di sini kita pilih is not missing. Maksudnya ini is not missing ini berarti data yang tidak kosong yang diambil ya. Oke, klik OK di sini, kita lihat dahulu. Nah, jadi tadinya 176, di sini sekarang hanya ada 50. Nah, data tweet ya, yang sudah ada sentimennya, yang sudah terisi. Ini ada positif, ada negatif. Nah, dibuat proporsional 25-25. Oke, kita lanjutkan. Kemudian seperti materi sebelumnya ya, di pertemuan 11 pemrosesan teks dengan rapid manner. Di sini kita lakukan sebelum diproses dokumen ya. Oke. Nah, ini kita close dulu saja. Oke. Kita lakukan untuk memastikan bahwa nanti datanya berbentuk teks ya. Sini kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya CSV ini juga dipastikan ya, datanya dalam bentuk teks ya, tidak salah. Seperti itu. Ini bisa dilihat dengan klik di sini. Kemudian di sininya sebelah kanan ini dipilih di sini edit list. Nah, pastikan ini ya, sentimennya bentuk teks label, teksnya ini yang teks data tweetnya itu, ini bentuknya teks atribut seperti itu ya. Nah, supaya sesuai ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Proses dokumen ini
terdiri dari berbagai ada subprosesnya ya. Tokenize, transpose, transform, hash, filter stopword, filter token. Nah ini untuk memilah-milah per kata ya. Kemudian ini huruf diatur huruf besar, huruf kecilnya, dan lain-lainnya. Ini nanti bisa dilihat di pertemuan 11. Oke, kita kembali. Kemudian setelah ini, setelah datanya bisa diambil di sini, ya, kita bisa lihat dulu ya, boleh ya. Nah, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Per kata ya. Nah, ini berarti ada kata akibat ini di sini ada seperti itu ya. Contohnya ya, ada angka-angkanya ini. Kalau 0 berarti tidak ada. Oke. Lanjutkan. Setelah itu kita di sini langsung saja ya. Nah, di sini kita lakukan machine learning ya, naive bias, menggunakan naive bias. Ya, jadi di sini apa namanya? Nanti komputer itu dapat membuat suatu model ya, sehingga bisa memberikan kemampuan kepada komputer untuk mengambil keputusan bahwa ini sentimennya positif atau negatif berdasarkan data-data sebelumnya ini. Oke, kita hubungkan ke sini. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini hasilnya ya, hasil dari modelnya ini ya. Ini modelnya. Ini disimpan di sini ya, di store ya. Ini bisa diklik caranya di sini di operator store seperti itu. Nah, store ya, bisa dibuat di sini. Ini untuk store model ini, maksudnya ini adalah modelnya ya, modelnya. Nah, kalau store data latih ini data yang dihasilkan seperti itu. Nah, hasilnya ya, ini hasilnya. Oke. Nah, ini supaya terbentuk, sama ini ya. Ini diklik di sini. Nah, ini supaya bisa tersimpan di sini dibuatkan namanya ya, nama filenya ya. Ini boleh dibuat model analisis sentimen ya. Nah, ini model kita bisa taruh di bagian proses ini. Ya, klik OK. Kemudian ini, nah ini kalau ini ditaruh di data ya, di local repository di data, bisa dibuat nama filenya data analisis sentimen. Oke, seperti itu. Oke. Oke. Nah, untuk nah, kalau yang ini nominal to text saya tadi memastikan ya untuk teks datanya. Baik, nah seperti ini. Kemudian klik run seperti itu ya. Nah, kalau ini sudah di run dan berhasil, dipastikan di sini di data di sini local repository ada ya. Nah, data filenya yang tadi ya, data analysis sentimen. Kemudian di prosesnya juga ada. Nah, seperti itu. Nah, ini tahapan pertama sudah selesai. Nah,
Kemudian ini disimpan ya. Ini disimpan sebagai data latihnya ya, data latih untuk dan modelnya untuk data yang sudah terisi sentimennya seperti itu. Nah ini disimpan ya. Kalau di sini saya menamakannya analisis sentimen data Twitter dengan rapid manner ya, satu gitu ya. Nah kemudian sudah simpan, kemudian kita buatkan lagi ya, kita ambil lagi data CSV-nya ini ya di file yang kedua. Ini yes ya. Nah di file yang kedua tadi ya. Nah datanya data CSV yang tadi ya, yang di awal itu ya sama ya. Terus ini. Kemudian sekarang kita mengolah untuk data yang belum ada terisi sentimennya kosong ya. Kita lihat lagi ya untuk memastikan. Nah untuk memastikan diklik. Nah datanya masih sama ya, 176 ya. Nah seperti ini. Oke. Kemudian ya sama caranya menggunakan filter example ini. Nah, filter example-nya apa sekarang? Nah, ini ya. Jadi sentimennya sekarang kita pakai yang is missing, berarti yang belum terisi atau yang masih kosong ya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat gitaran. Nah, seperti ini ya. Jadi datanya tadi 176, sekarang hanya 126 ya. Nah, yang kosong 126. Itu sentimennya kosong ya. Tadi yang terisi ada 50 ya. Oke. Oke, kemudian ya sama tadi untuk memastikan kita buatkan di sini dipastikan itu nominal to text ya, supaya data teks yang diambil. Oke. Kemudian ini proses dokumen sama ya, yang tadi ada subprosesnya di sini. Kemudian, nah ini ya. Setelah itu tadi data yang hasil data set yang sentimennya sudah terisi, kemudian kita gabungkan dengan data yang ini ya, yang apa sentimennya yang kosong seperti itu, supaya ada penggabungan seluruh atribut. Oke. Oke, kita buatkan di sini. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Kita gabungkan ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ambil ya data analisis sentimen yang tadi sudah kita buatkan, yang ini ya. Data analisis sentimen, kita drag ke sini, dan kita gabungkan ke sini. Nah, jadi penggabungan data sentimen yang sudah dibuatkan, ya hasil data dengan data yang sentimen yang kosong di sini, ya. Oke, di pakai union ini sama melalui operator pemanggilannya. Kemudian kita lakukan apa ini namanya filter example ya. Jadi yang diambil data sentimen yang kosong ya, is missing seperti itu ya datanya ya. Cuma nanti atributnya itu sudah gabung ya antara yang kosong dengan yang terisi. Dan di sini nah, di sini ada dilakukan replace missing
Bentar ya. Nah, ini ada replace missing value ya. Nah, ini dipastikan settingannya adalah, nah ini adalah all ya, data semuanya. Jadi nanti yang datanya yang apa namanya, sentimennya kosong ya, data-data yang kosong maksudnya ya, hasil gabungan dari data yang sudah terisi sentimen dan yang kosong ya, itu atributnya gabung tuh, jadi banyak yang kosong-kosong itu. Nah ini coba kita lihat dulu ya supaya lebih jelas. Nah ini ya, ini yang kosong-kosong nih. Nah, sebentar. Orinya kita lihatin dahulu ya. Nah, yang ya, jadi apa namanya, yang kosong-kosong ini datanya kita pastikan kita apa namanya, di sini defaultnya 0 ya, jadi nilainya 0 gitu. Nah nilainya 0 seperti itu. Oke, selanjutnya apply, kita buatkan apply model, kita lihat hasilnya ya. Jadi dari data model yang ini ya, kita ngambilnya kalau model yang ini ya, dari sini, dari pose yang sudah dibuatkan sebelumnya. Nah, ini kemudian di hasil penggabungan ini ya, dibuatkan bisa diambil suatu hasil ya, apply model, lab ini dihubungkan. Nah, ini kita lihat hasilnya ya, harusnya sudah terisi ya semuanya. Nah, lihat ya, jadi jangan lihat yang sentimennya ini. Nah, ini prediksi sentimen ya. Dari data 126 itu ya, hasil penggabungan ya, irisannya itu. Nah, ini sudah terisi semua data positif atau negatif ya dari tes ini ya, berdasarkan apa namanya, machine learning algoritma nice bayes tadi ya. Seperti itu, ada positif, ini ada juga negatif seperti itu. Nah, ini sebenarnya udah ada hasilnya ya. Ada 126, walaupun di awal hanya 50 yang manualnya. Nah, ini 126 sudah terisi semua ya, data positif maupun negatifnya. Oke, baik, seperti itu sudah selesai ya pembahasan sampai dengan mengisi apa namanya ini, sentimen dan analis sentimen data, hasil data Twitter menggunakan Rapid Miner. Baik, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.